dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita. Semua yang berdiri di tempat ini, Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah. Kenapa para hadirin? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam untuk beribadah, takut kepada nerakanya Allah. Rasulullah, khairul khalqillah, khairul wasa wa bahwasafa. Rasulullah makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling suci. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumul qiyamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam dijelaskan bahwa beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada mereka yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi Muhammad dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Ketahuilah para hadirin, Nabi Allah Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena Nabi Adam membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qallallahi Adam kaifa arafta Muhammad wala ba'ladu, kata Allah. Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Bala Adam ya Rab, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala ayyidla arsi maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa, sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu kecuali makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Saudara ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaulah Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Sedangkan kata Nabi Adam, tetapi bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, saya dan kalian kalau mau bertobat dari dosa tidak harus kita ke Mekah. Kita bertobat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa itu, taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya
lain. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah kuldi. Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian dan dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi umat Muhammad itu balik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka berpakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat salah di dalam surga. Di dalam surga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Tapi bagi umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khotimah, Allah masukkan mereka ke surga. Kebalik kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam surga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke surga. Aku iri kepada umat Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad, bagaimana keagungan umat Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum.